seorang muslim senantiasa mendekatkan diri mereka, pemahaman mereka secara mendalam kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, dengan cara mempelajarinya tidak hanya sekali atau beberapa kali, tapi sepanjang hayat, maka hendaklah dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Meskipun sepanjang hayatnya dia mempelajari 1-2 hadis, mempelajari 1-2 ayat Al-Quranul Karim, tapi dia continue dalam mengamalkan apa yang dia ketahui, maka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang hanya sibuk memikirkan bagaimana dia menghafalkan ini dan itu, tapi tak ada satu pun yang dia amalkan. Maka para ulama menyebutkan bahawa alimnya seseorang dilihat bukan dari banyaknya ilmu yang dia miliki, tetapi dari seberapa besar ilmu yang dia amalkan. Dan tentu yang kita maksud adalah ilmu yang benar, ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah mengherankan ketika para sahabat ridwanullah alaihim menceritakan tentang keadaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menceritakan bahawa kami tidaklah mempelajari Al-Quran 10 ayat, tidak melebihinya, melainkan kami terus memahaminya lalu mengamalkannya, baru melanjut kepada ayat-ayat berikutnya, memberikan kepada kita faidah bahawa mempelajari agama ini butuh tadarruj, butuh tahapan, butuh waktu, butuh keseriusan, dan butuh continue dalam beramal dan mempelajari. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu kita berharap yang baik dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Kita mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan dari setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Siapa di antara kita yang menginginkan keburukan dari setiap kebaikan yang dia inginkan? Tentu tidak ada. Dan bagaimana mungkin seseorang juga melakukan keburukan tapi mengharapkan kebaikan padanya? Maka seorang yang berakal tentu dia mengharapkan kebaikan dari setiap kebaikan yang dia lakukan. Caranya, jagalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikanlah dirinya sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini kaum muslimin yang Allah muliakan, pada hakikatnya sangat begitu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membebani diri dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang bukan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru memberatkan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan menginginkan kepada kita kemudahan. Namun bukan berarti kita bermudah-mudah di dalam beragama.